Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama majelis sayyidil afadil jamaah musalla babul khair yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhai dan dikaruniai sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih dan terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan untuk mushola dan majelis ta'lim babul khair ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita, atau warga yang tinggal di sekitar mushola ini. Kalau ada yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat walafiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa udah Rejab lagi. Udah tanggal 7 bulan 8. Bulan Rejab ini termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Firman Allah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur, bahwa sesungguhnya hitungan bulan indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahra, itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang tercantum atau yang tercatat dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, masa penciptaan langit dan bumi. Minha, sebagian dari 12 itu, arba'atun, ada 4, hurumun, yang istimewa. Asalnya hurum itu bulan haram, bulan larangan. Karena di masa sebelum datangnya Islam, antar suku itu kan sering terjadi peperangan. Tapi mereka punya kesepakatan, apa kalau bahasanya berhenti perang itu, gencatan senjata. Mereka antar suku di bangsa Arab itu punya kesepakatan, mereka tidak akan perang. Kalau yang melanggar, mereka akan dikeroyok rame-rame. Yaitu di bulan Ashhurul Hurum ini. Di 4 bulan ini mereka sepakat untuk gencatan senjata. Yaitu yang pertama Dzulqa'dah. Kalau orang Jawa dulu bulan Apit. Kalau orang Kulon apa? Apit ya. Apit. Kemudian yang kedua Dzulhijjah, bulan haji. Yang ketiga Muharram. Kalau orang kampung saya nyebutnya bulan Suro. Katanya bulan gawat keliwat-liwat, sehingga orang mau hajatan, mau mantu aja takut. Bahkan dulu di kampung saya ada budaya yang punya sapi warnanya putih. Asal besok itu mau bulan Suro, itu ngambil daun jati yang muda itu, dikucek-kucek, kemudian diusapin ke ininya, di jidatnya. Dulu zaman saya kecil, mungkin saya seumuran ini, nanya ke bapak, maksudnya apa itu pak? Kata bapak, ini kalau bulan Suro, Nyi Loro Kidul mau mantu.
Nanti kalau sapi nggak ditandain diambil. Apa iya Pak? Iya, coba itu sapinya Pak itu dulu mati. Katanya itu dipakai Nyiloro Kidul. Cuman saya dulu gak udah termasuk kritis Pak, sering nanya. Lah Nyiloro Kidul kok tiap tahun mantu itu anaknya ada berapa Pak? Akhirnya bapak saya kesel kali ya. Ngomongnya begini, wis gak ora usah kakean takon. Udah gak usah banyak tanya, wis pokoknya iyain aja. Cuman saya masih belum percaya apa iya ya. Kok tiap tahun mantu itu anaknya banyak. Itu mitos yang berkembang di masyarakat Jawa dulu begitu. Bulan Suro. Tapi di Islam juga memang pernah terjadi tragedi yang memilukan, yaitu pembantaian secara massal keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan peristiwa Karbala yang terjadi di perbatasan Irak-Iran. Ada tanah namanya tanah Karbala yang saat itu pemerintahan dipegang oleh Yazid. Yazid ini anaknya Muawiyah. Muawiyah ini yang memegang kekuasaan Islam setelah Ali. Kan khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lah, ketika Ali ini dikudeta, wallahu alam pokoknya terbunuh oleh seorang pemuda yang hafal Quran, yang malamnya tahajud gak pernah berhenti, siangnya pokoknya terus Quran gak berhenti-berhenti. Tapi entah karena kerasukan pemikiran apa, sahabat Ali dibunuh oleh seorang namanya Abdurrahman bin Muljam. Nah, di peristiwa yang memilukan itu di padang Karbala itu terjadi pada saat bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan dalam banyak riwayat ketika Husain, kan yang dibunuh itu Husain dan keluarganya. Dalam riwayat kalau baca itu apa ya, sedih apa gimana Pak ya. Kepalanya Husain itu dipenggal, kemudian ditusuk pakai tombak, diarak keliling. Itu cucunya Nabi, cucu asli, cucu asli. Langsung, makanya saat Husain itu masih kecil, mungkin ya masih umur balita kali ya, asal duduk di pangkuan Rasulullah sering nangis melihat cucunya ini. Ya karena mungkin Rasulullah udah, kalau orang Jawa bilang reti sak duruning minarah, tahu yang akan terjadi ke cucunya yang ini. Asal duduk di pangkuannya Rasulullah nangis. Tapi saat itu asal ditanya oleh para sahabat, beliau gak pernah jawab. Ya jadi misteri kenapa Rasulullah asal Husain itu di pangkuannya nangis. Ya mungkin setelah sekian tahun baru, oh ini mungkin jawabannya. Ketika sahabat saat itu yang masih hidup yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan itu. Dan yang masih tersisa atau yang selamat yaitu Imam Ali, Sayyid Ali, Imam Ali Zainal Abidin. Itu yang terselamatkan itu pun masih balita saat itu. Yang lain udah dibunuh semua, tinggal satu, dikira wah ini mah anak kecil gak masalah. Tapi yang ini nih yang ternyata yang akhirnya tetap bertahan keturunannya sampai sekarang. Lah saya pernah mendengar ceramahnya Gus Muafik kalau gak salah ya. Beliau bilang kenapa sampai orang-orang Jawa dulu itu gak mau mantu di bulan Muharram, karena ini bulan sedih, bulan susah. Kita nggak mau seneng-seneng, nggak mau pesta pora di saat dulu pernah ada peristiwa besar yang menimpa zuriyah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wallahu alam kebenarannya seperti apa, wallahu alam. Nah kemudian yang keempat, bulan Rajab yang sekarang ini. Di saat bulan Rajab yang seakan-akan jadi lagu wajib kan doa Rajab itu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Lagunya gimana lagunya? Pak Haji. Loh, Pak Haji dia yang suaranya bagus ya Pak Haji. Saya mau lagu-lagu suara saya jelek. Hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad dan juga terdapat dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi, sama dengan kitab yang kita kaji Riyadhus Shalihin ini. Cuma dari beberapa para ahli hadis disinyalir bahwa hadis ini sanadnya dhaif. Sanad itu apa ya bahasa kita? Ketersambungan itu. Riwayat. Umpama asalnya dari saya, kemudian ke Pak Haji, ke Pak Tamrin, terus muter aja. Kalau semuanya orang yang dilewati ini orang-orang terpercaya,
maka hadisnya disebut sahih. Tapi kalau di antara ini ada satu atau dua orang yang pembohong, maka menjadi dhaif. Itu dari sisi sanadnya. Tapi dari sisi isi atau matan itu hadis, kalau itu hadis untuk menentukan hukum halal haram, ini halal, ini haram, maka disyaratkan hadis itu harus sahih. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal atau untuk doa, maka tidak disyaratkan hadis itu harus sahih. Seperti hadis yang berbunyi doa itu tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun sanadnya disinyalir dhaif, tapi karena isinya doa, maka para ulama sepakat silahkan tetap untuk diamalkan karena isinya doa atau isinya fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu menerangkan tentang fadilahnya sesuatu amal. Misalnya ketika orang sedekah, fadilahnya ini. Walaupun memakai hadis dhaif, silahkan. Isinya doa, silahkan. Tapi kalau untuk menentukan ini halal, ini haram, maka hadisnya harus yang sahih. Ini yang disepakati oleh para ulama ahli hadis. Nah, sementara seandainya kita kan di tayangan di YouTube kan banyak bahwa jangan mengamalkan hadis dhaif. Iya, benar. Kalau itu untuk menentukan hukum halal haram. Tapi kalau hanya untuk sekedar fadhailul amal, untuk menambah semangat dalam kita beramal, walaupun itu dhaif, silakan. Apalagi doa. Wong doa itu karangan kita sendiri aja boleh. Kita nih misalnya karena pintar berbahasa Arab akhirnya merangkai doa sendiri, boleh. Atau bahkan kita yang nggak bisa berbahasa Arab doa dengan bahasa kita, boleh. Nah, maka seandainya karena kadang kita ini kan kayak saya ini sering dapat pertanyaan, Pak, kan itu di videonya Ustadz ini katanya dhaif, kalau dhaif gak boleh diamalin. Ya benar, kalau itu untuk menentukan halal haram. Tapi kalau untuk fadhail atau untuk doa, monggo silahkan. Ini sekedar untuk apa ya, kita biar gak ragu untuk mengamalkan satu amalan. Walaupun itu disinyalir sanadnya dhaif, tapi matan isinya enggak. Karena doa dalam kalimat ini kan mengandung dua permohonan kita pada Allah. Yang pertama mohon berkah, yang kedua mohon panjang umur. Lah doa minta berkah, selain dalam doa ini kan yang lainnya seabrek-abrek. Doa makan. Doa yang paling manjur kan doa makan, Pak ya. Wong selesai doa langsung makan. Kalau doa minta kaya ya belum tentu kaya. Doa caleg pilihannya jadi ya belum tentu. Capresnya jadi ya belum tentu. Tapi kalau doa makan manjur gitu, Pak. Begitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, langsung makan. Berarti kan manjur kan doanya ya. Dan doa itu kan juga minta berkah kan ya. Terus ketika kita mengucapkan salam, kalau redaksi salam itu utuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta doa berkah. Yang jawab ya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian doa yang sahih, doa ketika kita hadir di acara akad nikah. Ini yang afdolnya sebetulnya akad nikah, bukan resepsinya. Cuman kalau di kita kan dibedain ya. Ini resepsinya, ini akad nikahnya. Ketika kita hadir di acara akad nikah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini sahih. Cuman kadang ini di kita malah kalau akad nikah sah-sah tepuk tangan. Lah kalau acaranya di jalanan tepuk tangan ya pantes lah, monggo. Tapi kalau di masjid, di musola kan enggak pantes ya. Begitu sah. Nah, ini doa minta berkah. Lah kalau doa minta panjang umur ya sabrek-abrek juga. Nah, makanya ketika satu doa walaupun teksnya itu sanadnya disinyalir dhaif, tapi karena didukung oleh hadis-hadis yang lain yang sahih untuk memperkuat itu, maka ya monggo tetap diamalkan.
Walaupun seandainya berseliweran di media sosial yang mendoifkan atau bahkan membid'ah-bid'ahkan, itu urusan dia, itu urusan dia. Ya kalau ngikutin dia ya semuanya bid'ah ya. Nah, kalau kadang ditanya, kalau kita dalam masjid ini seandainya dalam masjid ini yang enggak bid'ah yang mana? Oh enggak ada, semuanya bid'ah ya. Quran mushaf ini juga bid'ah. Zaman Nabi enggak ada mushaf. Baik, kita lanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita memasuki bab yang ke-35, yaitu babun atau babu haqqiz zauji 'alal mar'ati. Ini urusan orang berumah tangga. Makanya Rasulullah itu contoh paling komplit. Kalau Nabi Isa, kalau mau dijadikan contoh orang berumah tangga gimana wong dia enggak punya istri, enggak punya anak. Jadiin contoh orang berumah tangga nggak bisa, wong beliau sendiri nggak ngalami nikah, nggak ngalami punya istri, nggak ngalami punya anak. Lah kalau Rasulullah kan paket komplit. Contoh sebagai seorang kepala keluarga, ya beliau punya istri, punya anak. Dicontoh sebagai seorang pedagang, beliau ya dulu pedagang. Dicontoh sebagai seorang peternak, dulu juga beliau peternak, penggembala, wis paket komplit. Nah, hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini berkenaan tentang hak seorang suami istri. Kalau haknya suami berarti kewajiban istri. Kalau sebaliknya haknya istri berarti kewajiban suami. Seperti biasa Imam Nawawi selalu mengutip ayat untuk mengawali bahasan dalam setiap babnya, yaitu firman Allah yang cukup populer dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ar-rijalu, para suami, para lelaki, kita ini qawwamuna. Lah lafal qawwamuna ini para mufassir, para ahli tafsir Quran memaknai beda-beda. Ada yang qawwamuna itu diartikan memimpin. Ada yang qawwamuna itu diartikan pelindung. Ada yang qawwamuna itu diartikan menguasai. Ada yang qawwamuna itu diartikan memiliki. Macam-macam maknanya. Alan nisa kepada para wanita, yaitu kepada istrinya. Sebab apa laki-laki kok bisa menjadi pelindung, pemimpin bagi perempuan? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Sebab karena Allah melebihkan orang laki-laki itu dibanding dengan perempuan. Ya tetap bagaimana laki-laki lebih daripada perempuan. Kalau perempuan dia kalau dari sisi agama dia ada libur seminggu dalam setiap bulan. Makanya Nabi gak ada yang perempuan. Lah kalau Nabi perempuan ketika umatnya mau datang mau Rasul ini pertanyaan gimana? Oh sorry lagi haid. Wah repot. Nabinya lagi haid. Ketika datang untuk minta ngimamin sholat, wah sorry lagi nifas. Makanya gak ada Nabi perempuan. Ya seandainya perempuan protes kenapa nggak ada nabi perempuan? Ya paling tidak wong perempuan itu dalam setiap bulan ada cuti. Kalau laki kan nggak ada cuti. Makanya kadang kalau laki minta cuti ya pakai jilbab aja ya. Tiap bulan haid atau apa gitu. Biar cuti. Lelaki dikuasakan oleh Allah untuk melindungi, untuk memimpin, untuk menguasai itu karena sebab lelaki diberikan kelebihan oleh Allah. Dan juga wa bima anfaqu min amwalihim, juga disebabkan karena laki-laki suami itu memberi nafkah kepada istrinya dari harta mereka, dari harta para suami. Lah ini yang menjadi celah para aktivis wanita untuk menuntut balik. Wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu bisa menjadi pemimpin kalau lelaki itu yang menafkahi. Lah kalau dibalik, kan sekarang banyak Pak,
istrinya yang kerja, lakinya yang kan? Kayak sinetron Ustadz Kemet itu. Apa sih dulunya itu? Yang istrinya baca di TKI loh. Dunia terbalik. Nah itu kan contoh ya. Seandainya kayak seperti itu, yang memberi nafkah istri, sementara suami di rumah ngomong, nyuci piring, nyuci baju, terus yang mencari nafkah istri. Lah apakah bisa dibalik? Kondisi keadaannya bisa dibalik. Dan ini ayat ini yang menjadi celah para aktivis wanita untuk menuntut kesamaan. Bahwa perempuan pun bisa kok jadi pemimpin kalau perempuan itu ternyata punya nilai lebih. Mungkin kecerdasannya lebih, mungkin ya skillnya lebih. Atau karena perempuan yang memberi nafkah kepada suaminya. Kalau seandainya itu terjadi, dan sekarang udah banyak Pak ya. Iya kan banyak ya. Saya pernah itu nganter-nganten Pak di daerah Indramayu. Dari jalan besar itu masuknya cukup jauh, tapi rumah nggak ada yang jelek. Dan saat itu apa tuh tempat penukaran uang apa namanya? Money changer. Itu di gang-gang kecil banyak. Saya awalnya kaget. Ini money changer biasanya adanya di perkotaan, kok ini di perkampungan begini. Begitu nyampe sono, begitu acara akad nikah itu kok yang ngeluarin teh yang apa? Laden kalau orang Jawa ya, apa itu namanya? Kok laki-laki? Saya nggak ngeh loh, awalnya nggak ngeh ini banyakan TKI. Begitu nyampe di situ, selesai acara akad nikah, saya ngobrol-ngobrol sambil makan Pak. Kok dari tadi saya perhatiin kok yang ngeluarin teh, ngeluarin makanan banyakan kok laki-laki. Terus money changer di mana-mana ada, rumah nggak ada yang jelek. Sini kampung TKI. Oh iya ya. Lah kalau kayak begini loh kejadiannya, apakah masih tetap laki-laki itu menguasai perempuan? Atau dibalik justru perempuan yang apakah kondisi seperti ini, apakah masih tetap bahwa laki-laki itu memimpin perempuan atau dibalik perempuan yang memimpin laki-laki? Nyatanya ya realnya di dunia nyata udah banyak yang seperti itu. Makanya ya kadang makanya aktivis perempuan dulu saya ngeliat itu di TV pernah kok. Di wawancara TV One saya masih ingat itu. Yang menuntut persamaan gen, persamaan hak. Dan saat itu dulu waktu ada calon kepala daerah yang perempuan yang diprotes, pokoknya intinya itulah. Pokoknya kemudian membacakan ayat ini, bima faddalallah. Lelaki itu menguasai perempuan karena ada kelebihan yang diberikan oleh Allah. Lah kalau ternyata perempuannya lebih unggul, wong ternyata kadang di sekolahan Pak, di SMP, di SMA yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 kan banyak kan sekarang malah perempuan Pak. Ayo. Nah, terus kemudian di dunia kerja ya kadang lebih mudah perempuan nyari kerja daripada laki-laki. Apalagi kayak di apa itu? Yang di Sukapura Bulog itu. KBN. Oh itu kita sambil merem aja kalau sambil gini ini perempuan semua ya. Yang laki kan jarang-jarang ya ada, hanya 1-2 lah mungkin apa security atau apa gitu. Rata-rata kan ya perempuan. Nah, kalau seperti ini ya gimana ya? Ayat Quran udah mulai bukan dipertanyakan sebetulnya. Ini menjadi celah bahwa para aktivis perempuan itu menuntut persamaan hak dengan laki-laki. Ya memang kodratnya laki-laki yang melindungi harusnya. Cuman wong nyatanya ya realnya kadang di masyarakat berbalik. Tapi ya fasolihatu, istri-istri yang solihah itu qanitatun, yang patuh dan taat pada suami. Hafizatun, yang bisa menjaga diri. Lil ghaibi, ketika sang suami enggak ada di rumah. Bima hafizullah, dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ya sebetulnya menjadi motivasi bagi kita laki-laki, biar kita laki-laki tetap lebih unggul gitu loh daripada perempuan. Tapi wong nyatanya kadang laki-laki kalau di luaran kayaknya galak, begitu pulang di rumah ngadepin istri ya iya. Iya, Mak. Sono beli pampers. Iya, Mak.
Kita mah bukan ini, bukan tunduk ya. Daripada nyakiti. Saya pernah mendengar kisah wallahu alam. Ada seorang sahabat setiap hari itu dimaki-maki terus sama istrinya. Lah, beliau ini mau nyari solusi, nanya ke sahabat Umar. Umar kan terkenal orangnya galak. Lah, ketika mau sowan ke rumah sahabat Umar, kalau bahasa kita udah nyampe ke teras, di dalam lagi denger sahabat Umar lagi diomelin istrinya. Begitu udah selesai ditungguin aja di luar. Begitu Umar keluar melihat itu tadi, loh ada apa? Enggak jadi. Kenapa? Enggak jadi. Kenapa? Tadi aslinya saya mau menanyakan keadaan istri saya yang galak. Lah begitu nyampe sini kok jenengan juga diomelin sama istri. Lah ternyata kan 11-12 sama saya. Ya udah enggak jadi. Sahabat Umar bilang apa? Saya bukan bukan tunduk patuh apa sama istri, enggak. Cuma wanita ini adalah wanita yang rela menyerahkan dirinya untuk saya. Padahal dia mungkin puluhan tahun yang ngurus bapaknya, yang nyekolahin bapaknya. Begitu qabil tuh saya terima, pasrah bongkoan ke saya. Makanya saya nggak mau nyakitin hatinya dia. Maka dia ngomong apa juga saya iyain aja. Ini alasan sahabat Umar. Padahal Umar kan terkenal galak ya. Masalah ada apa-apa pokoknya sikat, bunuh. Tapi begitu sama istri ya, iya mak, iya. Kadang di kita kan begitu ya. Lagi main kayaknya galak, begitu diterima telepon dari istrinya, iya mak pulang mak, iya mak pulang. Preman pensiun. Oh iya yang gondrong ya, yang gondrong brewok. Kalau enggak dulu ada sinetron sitkom suami takut istri. Bang Tigor, wadahnya gede. Di luar mas swanger, begitu nyampe rumah sama istrinya yang kurus kering. Si Allah. Musang bulu. Musang bulu. Ya aslinya kalau alasan sahabat Umar, yaitu tadi saya menghormati perempuan yang rela menyerahkan dirinya untuk saya, kata beliau. Itu alasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki hadis yang pertama atau hadis 281. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini hadis ini kayaknya membela kita Kak, para lelaki nih, Pak. Idza da'ar rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi. Idza da'a, ketika mengajak ar-rajulu seorang suami, imra'atahu istrinya, ila firashihi ke tempat tidurnya. Ini bahasa halusnya Rasulullah, bahasa kasarnya yo ngajak itu. Paham lah ya itu ya. Bahasa itu mosok digambarkan ya enggak lah ya. Itu ada anak kecil. Ketika seorang suami ngajak istrinya begitu, kok falam ta'tihi, istrinya enggak mau. Fabata ghadbana 'alaiha, fabata kemudian suaminya sampai tertidur ghadbana dalam keadaan gondok, mangkel. Wong udah kadung di ujung kok enggak kesampaian. Lho kan hawanya uring-uringan ya Pak ya? Ya. Apa enggak? Apa biasa-biasa aja? Apa langsung keluar rumah maksudnya? Nyari. Fabata ghadbana 'alaiha, ketika itu tuh suaminya ketiduran dalam keadaan gondok, marah kepada istrinya. La'anatha, maka melaknatlah ke istri tersebut al malaikatu, malaikat, hatta tusbiha, sampai datangnya waktu pagi, waktu subuh. Hadisnya muttafaqun alaihi, sahih, yang meriwayatkan dua pakar hadis. Lah kalau ini untuk menentukan hukum kayak begini, ini hadisnya harus hadis sahih yang meriwayatkan dua pakar hadis yang tidak diragukan lagi, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Laknat Allah kepada seorang istri yang nolak ajakan suami. Tapi jangan mentang-mentang dengar hadis begini langsung istrinya dikerjain mulu, ya enggak lah, jangan lah ya. Ya kita toleransi lah ya, kalau memang istri capek, istri lagi enggak enak badan, lo mosok dikerjain mulu lah ya enggak loh ya. Habis pengajian capek, habis bikin nasi uduk capek. Dalam hadis lain, ini langsung saya loncatkan hadis yang searti dengan ini.
Idza da'a ar-rajulu zaujatahu. Idza ketika da'a ngajak ar-rajulu seorang suami zaujatahu ke istrinya. Lihajatihi untuk menunaikan hajatnya, kebutuhan biologisnya. Fal ta'tihi, maka datangi. Perintah Rasulullah layani, kalau suami pengen mah layani. Wa in kanat alat tanur. Wa ingkanat, walaupun seorang istri itu alat tanur lagi di dapur. Kalau suaminya nyolek, mak, ayo mak, ayo udah pokoknya dapur kompor matiin dulu, jangan kompor masih nyala bahaya. Matiin dulu langsung. Nah kalau pengantin lama mah enggak ya. Apalagi musim hujan begini ya. Kok bahasanya ya pas begini ya musim hujan begini. Kalau orang tua malah ya sembuh lah ya. Aduh, kalau dibalik Pak, perempuannya yang pengen gimana? Ayo. Lah ini kan kalau teks hadisnya lakinya yang pengen. Lah kalau perempuannya yang pengen, terus lakinya nggak mau, terus perempuannya gondok. Ayo, kalau teks hadisnya kan lakinya yang mau, kemudian istrinya nggak mau, lakinya gondok, maka malaikat laknat. Lah kalau dibalik, tapi hadisnya nggak begitu sih ya. Enggak, bela laki-laki membela, iya hadisnya nggak begitu. Cuman kalau dimafhumkan dalam ilmu usul itu ada mafhum mukhalafah, pemahaman kebaliknya. Atau kalau dalam ilmu persidangan apa namanya? Fakta terbalik apa namanya? Biasanya kalau orang dicecer pertanyaan ngelak terus biasanya akan dibalik kan, kemudian baru dia ngaku. Nah, apa itu namanya ya? Pembuktian terbalik apa itu loh. Lah kalau seandainya dibalik, istri yang minta, lakinya nggak mau, kemudian istrinya gondok sampai ketiduran, apakah laknat malaikat juga akan turun ke para suami itu? Kalau hadisnya sih nggak ada ya, cuman ini pemahaman aja, pemahaman kebalik. Ini laki-laki bela, ini mah laki-laki bela. Yung kita laki-laki semua masalahnya. Kalau ada perempuan pasti protes nih perempuannya. Oh gitu aja, paling di embargo lah ya. Nggak ada, pokoknya kering aja, kering lah pokoknya. Pulang kerja juga buka tudung saji kosong aja. Bikin sendiri. Opak kopi, bikin diri. Mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya, lah kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, dan masih dalam perawi yang sama dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal alias tidak boleh. Nah kalau begini ini hadisnya harus hadis sahih karena menentukan boleh dan tidak boleh, halal dan tidak halal. Li imra'atin, untuk seorang istri, antasuma, untuk ia berpuasa, wa zaujuha, dan suaminya, syahidun, ada di rumah, illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Nah, misalnya lakinya baru pulang belayar ya, 9 bulan baru turun. Begitu turun nyampe rumah malam Senin. Pagi-pagi anak-anak udah berangkat sekolah, begitu ini, "Mak, ayo saya puasa, Pak." Lah, wis. La yahillu, tidak halal. Ketika seorang suami akan butuh dengan istrinya, kalau memang itu puasa sunnah, ya harus dengan seizin suami. Kecuali kalau memang itu ibadah wajib. Karena ada satu hadis yang lain, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada sesama makhluk kalau untuk maksiat kepada sang khaliq. Artinya seorang istri boleh untuk tidak taat kepada suami ketika suaminya itu atau memerintahkan sesuatu hal yang maksiat. Misalnya suaminya itu hobi
Togel. Masih ada togel? Udah nggak ada ya? Oh masih? Nah, umpama lakinya tuh hobi, lah punya duit 100, 200 Pak, pasangin sono kayak Slot sudah jarang Pak. Slot itu bukan yang untuk pintu itu. Ya kan yang untuk pintu kan slot kan ya? Lah ini slot apa ini? Judi online. Oh namanya slot. Oh ilmu baru saya kan dapat kan ya. Saya taunya pokoknya judi online ada di TV-TV. Lah seandainya suaminya kok malah nyuruh yang begitu ya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Boleh untuk tidak taat kepada sesama makhluk kalau makhluk itu menyuruh kepada maksiat kepada sang khaliq, termasuk seorang istri kepada suaminya. Tapi kalau tidak dalam hal maksiat ya istri wajib taat, termasuk dalam ibadah sunnah harus seizin dengan suami. Tapi kita sebagai suami jangan mentang-mentang yo langsung saenake dhewe. Istrinya mau Pak saya mau ngaji, gak usah, di rumah aja. Nah kalau memang itu manfaat bu ya diizini lah ya, jangan mentang-mentang. Wala ta'dzana fi baitihi illa biiznih. Wala ta'dzana, dan hendaknya seorang istri itu tidak mengizinkan fi baitihi, di rumahnya, illa biiznihi, kecuali dengan seizin suami. Misalnya seorang istri mau mengadakan keperluan apa di rumahnya itu ya harus izin suami. Misalnya ngadain acara apa kayak arisan atau apalah yang kegiatan sehari-hari, ya maka fala ta'dzana, maka jangan mengizinkan seorang istri itu, hendaknya tidak mengizinkan fi baitihi, di rumah tinggalnya itu, illa bi'izni, kecuali dengan seizin suami. Lah ini soal. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang selanjutnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, kullukum ra'in. Setiap kita ini adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian yang jadi pemimpin itu mas'ulun, akan dimintakan pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari yang dipimpinnya itu. Wal amiru, kalau dia seorang pejabat publik, amir itu kalau satu, kalau jamak umarok. Kalau umarok kan udah bahasa udah populer lah ya. Kita sering dengar umarok. Umarok itu para pemimpin. Kalau satu namanya amir, kalau banyak umarok. Alim kalau satu orang, kalau banyak ulama. Wal amir, dan kalau dia seorang pejabat publik ya mulai dari RT, RW terus ke atas sampai presiden, ini kan pejabat publik ya. Maka dia ra'in, dia itu juga pemimpin. Warrajulu, dan seorang suami ra'in, juga pemimpin ala ahli baitihi, terhadap semua orang yang ada di rumahnya. Ini teks hadisnya tidak hanya menyebut istri dan anak-anaknya, enggak, tapi semua orang yang ada di rumahnya. Ya mungkin termasuk pembantunya, keponakannya, siapa aja yang tinggal di satu rumah dengan dia. Maka itu di bawah kepemimpinan seorang suami. Wal mar'atu, dan seorang istri ra'iyatun, maka ia memimpin ala baiti zaujiha, di rumah suaminya, wa waladihi, dan kepada anak-anaknya. Fakullukum, maka setiap kalian yang jadi pemimpin, apakah pemimpin pejabat publik atau seorang suami, kita ini kan seorang suami, semuanya akan mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintakan pertanggungjawaban dari istri dan anak-anak kita. Lah kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya tentu bareng-bareng ngajak ke dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajibannya kita cuma ngajak.
Lah namanya ngajak itu ada kalanya berhasil, ada kalanya enggak. Wa ma alaina illal bala. Dan tidaklah kewajiban kita itu illal bala kecuali hanya ngajak. Umpama istri, mohon maaf, umpama istri belum mau pakai jilbab. Tugas kita hanya ngajak, memberitahu. Mau dan tidak wis urusan tanggung resiko sendiri. Lah kalau kita diem cuek, lah kita masuk kena. Berarti kita nggak tanggung jawab. Tapi kalau kita udah nasehatin, misalnya punya anak perempuan yang saatnya udah mendekati usia balik, nggak kita ajari pakai pakaian yang muslimah, kemudian dia sampai dewasa kok enggak, terus orang tuanya cuek-cuekan aja, ya orang tuanya kena imbas. Tapi kalau kita udah ngasih tahu, ya wis selesai tugas. Bunyi ayat Qur'annya, wa ma alaina illal balagh. Dan tidak ada kewajiban bagi kita ini kecuali hanya balagh. Balagh itu tabligh. Tabligh itu menyampaikan, ngajak. Masalah itu nanti berhasil dan tidak urusan lain. Nabi Nuh, ya kan contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ngajak. Nah, perkara anaknya ketika diajak, ya bunayya irkam ma'ana. Anakku, irkam ma'ana, ayo masuk kapal bersama kami. Itu bahasa teksnya. Konteksnya ya nak, ayo ke mushola. Nak, ayo sekolah. Nak, ayo ke ajaran Islam. Ini konteksnya. Lah iya mau dan tidak, ya kayak jawaban anak Nabi Nuh. Seandainya enggak mau, sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma'. Anaknya Nabi Nuh kan jawabnya gitu. Enggak, saya akan naik ke atas gunung. Kalau perlu di atas gunung ada pohon, saya akan naik lagi. Ya enggak mungkin air banjir sampai ke sono. Nah, seandainya anak kita ajak, nah ayo ngaji. Oh enggak, lagi main apa tadi? Slot. Wah, ngaji mah apa? Ya, sekolah nak enggak, sekolah apaan? Tugas kita cuma ngajak. Anak enggak mau, wis lepas, selesai tanggung jawab. Nah, kalau kita cuek-cuekan, kita asik ngaji, kita asik sholat malam, lah anak kita begadang, kita antepin. Anak kita wallahu naudzubillah jangan sampai lah ya. Karena saya kadang miris, Pak. Setiap saya mau berangkat subuh, ngisi pengajian subuh, itu sepanjang jalan anak-anak ABG. Kalau dulu kesannya anak-anak nakal, Pak, sekarang pada pakai jilbab. Di Kebon Baru itu, Kebon Baru yang di Kolong, yang jadi apa Pak Ogah ya, apa namanya Pak Ogah lah ya. Itu kalau malam, kalau siang memang kesannya kayak anak-anak, tapi kalau malam malah anak-anak rapi, kadang perempuan, ya Allah jam 3 malam masih pada nongkrong di pinggir jalan. Apa itu bapaknya enggak nasehatin, apa bapaknya udah kecapean nasehatin. Terus wallahu alam naudzubillahi min dzalik. Dan itu sepanjang jalan, Pak. Mulai saya dari keluar rumah, dekat saya itu ada namanya perumahan Taman Harapan Mulia, Pak. Kayak taman. Itu kucing-kucingan sama polisi patroli itu hampir setiap malam libur. Kan ada tetangga dulu samping rumah itu kan polisi. Saya tanya, Mas itu wah Pak kucing-kucingan Pak. Ntar kalau kita datang dia pergi, ntar kita pergi dia datang. Tahu itu bocah-bocah ABG, anak-anak tanggung, SMP, SMA, ya Allah. Kalau dulu kan kesannya anak urakan, sekarang pada pakai jilbab rapi, ya Allah. Lah, kewajiban kita kan cuma memberitahu, cuma ngajak ke hal yang baik kayak Nabi Nuh itu tadi. Kalau memang dia tidak mau, selesai urusan. Wong kita nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Tanggung jawab kita cuma ngajak. Setelah itu udah berarti selesai tanggung jawab. Masalah ia mau dan tidak, ya wis lepas kayak kasus Nabiullah Nuh alaihi salam. Ya memang Nabiullah Nuh alaihi salam mati-matian bela anaknya. Ketika anaknya udah hampir tenggelam, Nabi Nuh masih minta sama Allah, tapi sama Allah anakmu enggak soleh, Nabi Nuh udah biarin. Ya tetap bagaimanapun namanya anak. Kalau peribahasa Jawa dulu itu tego larane ora tego patine. Orang arti ya. Ora tego larane ora tego patine. Biar bagaimanapun kalau anak mau berbuat apa saja dalam hati kecil tetap pengen bela. Walaupun kita tahu anak kita salah. Kan sering kadang ya anak ketangkep narkoba, orang tuanya wis dibela-belain sampai jual motor, jual apa. Padahal kita tahu anak kita salah. Iya, itu kalau peribahasa Jawa namanya dulu tego larane ora tego patine.
Bukan orang Jawa ya orang mudeng ya. Sampai orang Jawa ya mudeng lah ya. Asal mantuk-mantuk aja. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir